Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Talking with Hamka Padang, obrolan ringan bermanfaat. Oke Sobat Hamka di rumah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita nih. Mari kita sambut Ustadz Debbie Yuliandra, SPDI MPD. Terima kasih Ustazah. Iya, selamat datang Ustadz sebelumnya. Iya, Zah. Gimana nih Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ya. sehat. Ustazah sehat? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Semoga sobat Hamka di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sebelumnya kita mau memperkenalkan dulu nih, beliau ini siapa sih gitu ya. Beliau adalah Ustadz Debbie Yuliandra, SPDI MPD. Beliau adalah Kepala SMP PMT Profesor Dr. Hamka II Padang. Nah, sehari-hari biasanya beliau ini dipanggil dengan Ustadz Debbie, begitu ya Ustadz? Iya, Zah. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih seputaran SMP PMT Profesor Dr. Hamka II Padang. Ustadz, hari ini sudah mulai Ustadz pembelajaran di tahun ajaran baru 2024-2025. Gimana nih Ustadz persiapannya sejauh ini Ustadz? Ya, kita sudah mulai kegiatan pembelajaran sejak tanggal 15 Juli 2024 kemarin Ustazah. Hanya saja pekan orientasi siswanya kita dulukan. Ya, jadi mungkin orang mulainya di tanggal 15, tapi kita dulu lebih awal untuk memulai kegiatan pekan orientasi, sehingga semua kegiatan pembelajaran di tanggal 15 itu sudah mulai, baik itu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Oke, iya Ustadz. Ya. Oke, untuk penyambutan berarti luar biasa nih Ustadz. Euforia pertama untuk kehadiran santri kita yang baru nih Ustadz. Alhamdulillah Zah, dimana di pesantren Hamka ini memang tidak siswa dari Sumatera Barat saja ya, Oke, tapi Masya dari Allah. berbagai daerah di Indonesia, sehingga kita siapkan waktu penyambutan 2 hari, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan kita ucapkan juga terima kasih melalui kegiatan ini kepada orang tua, ayah bunda yang lagi di rumah, dan sahabat Hamka, terima kasih yang telah mempercayakan anak-anaknya di pesantren Modern Terpadu Profesor Dr. Hamka. Mudah-mudahan anak-anak kami menjadi anak-anak harapan bangsa, harapan agama, dan juga tentu harapan keluarga ke depan. Amin ya Amin ya Rabbal rabbal alamin. Iya, baik Ustaz. Nah, tentunya informasi tadi juga memberitahukan kepada kita bersama bahwa santriwan santriwati yang telah hadir di Hamka saat ini sudah memulai tahun ajaran baru dan mulai pendidikan di SMP PMT Profesor Dr. Hamka II Padang khususnya. Jadi itu ya Ustaz. Ya. Nah Ustaz, pastinya Sobat Hamka pengen tahu nih Ustaz, apa sih Ustaz keistimewaannya SMP PMT Profesor Dr. Hamka II Padang sehingga Hamka ini bisa menjadi pilihan utama untuk santriwan-santriwati yang nanti ingin melanjutkan pendidikan selanjutnya nih Ustaz? Ya, terima kasih Ustazah Deci. Pesantren Hamka ini adalah pesantren yang punya brand ya. Brand dari awal itu bahwa kita adalah pesantren yang inklusif, di mana siswa-siswa yang datang dari berbagai daerah bersekolah di tempat kita, itu mereka akan belajar, tumbuh, berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Tapi untuk kurikulum secara nasional kita tidak pernah meninggalkan. Jadi kita punya kurikulum internal yang kalau secara nasional kurikulum Merdeka itu kita sudah menjalankan 3 tahun. Tetapi dalam kurikulum internal pelaksanaan, karena siswa kita 24 jam di sekolah ini, maka kita bangun komunitas lah. Contoh bagi siswa kita yang minat di bidang olahraga gitu kan, kita punya futsal, kita punya bola kaki, kita punya basket, kita punya bulu tangkis gitu. Dan bahkan anak-anak kita juga kita latih bela diri gitu kan, latih bela diri, dan itu menjadi program wajib, sama halnya dengan program pramuka yang kita laksanakan di pesantren ini. Di samping itu juga tentang program keagamaan ini mungkin kita jauh lebih banyak ya. Kenapa kita bilang demikian? Karena kalau dalam konsep pelaksanaan ibadah atau pembelajaran ibadah, ini konsepnya tidak tulis-menulis di pesantren Hamka. Tapi kegiatan pembelajaran ibadah itu langsung aplikasi. Langsung dipraktekkan, Iya, langsung begitu dipraktekkan, ya Ustaz? ya. Karena setiap siswa kita itu di samping dia punya kelas di sekolah, dia juga punya kamar di asramanya, dan setiap kamarnya itu sudah ada wali kamarnya. Dan setiap wali kamar itu bukan senioritas, tetapi
ustadz dan ustazah yang sudah menyelesaikan kuliahnya. Dan ustadz ustazah itu nanti akan membimbing setiap malam itu tahajudnya, tadarusannya, penambahan ilmu agamanya gitu kan. Di samping juga melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu, melaksanakan sholat duha, puasa Senin Kamis gitu kan. Nah, khusus di kelas 7 itu di pesantren Hamka itu kita fokus membenarkan bagaimana bacaan sholat anak-anak. Ya, mulai dari mereka ya, katakanlah berwudu ya, berwudu sampai mereka zikir, berdoa bersama dan begitu juga nanti di kelas 2 kami juga fokus membenarkan bagaimana penyelenggaraan jenazah pada anak-anak. Nah, itu dalam pembelajaran agama ya, kita dalam bentuk aplikasi seperti itu. Dan di samping itu program tahfiz yang tadi itu setiap hari kita belajar Al-Quran di sekolah. Nah, ini yang kita sudah buatkan jadwalnya. Dan dalam 1 semester itu 2 kali siswa kita munakasah. Jadi munakasah itu maksudnya adalah ketika siswa kita tadi sampai dengan hafalan 1 juz, itu dia akan dimunakasahkan. Sama kayak di mahasiswa ya, kira-kira gitu ya. Jadi kita duduk di sana siswanya, nanti ada guru yang mengujinya, itu didengarkan dari awal sampai akhir. Dan kita sampaikan kepada orang tuanya, jika orang tuanya berkenan, ya kita mengizinkan orang tuanya hadir dan menyaksikan anaknya hafiz dan hafizah 8 jam 1 minggu di pesantren Hamka untuk kegiatan hafiz Al-Quran. Lalu ditambah lagi nanti bagi anak-anak yang hobi tilawah. Jadi hobi tilawah ini kita buka ekstrakurikulernya. Nah, jadi nanti di malam 2 kali seminggu nanti ada juga program tilawahnya. Itu di bidang keagamaan gitu kan. Kalau kita lihat lagi di bidang seni, kita punya grup tari gitu kan. Kita punya anak nasyid gitu kan. Kita punya anak marching band dan sebagainya. Banyak, insya Allah kalau kita coba jumlahkan, kalau nggak salah kemarin sampai 26 komunitas belajar yang ada di pesantren Hamka, termasuk yang kita unggulkan itu di samping pembelajaran agama berupa tahfiz yang kita tuliskan dan kita sampaikan kepada masyarakat secara umum dan itu kita laksanakan di pesantren ini. Kita juga punya program Olimpiade Sains. Nah, jadi bimbingan olimpiadenya gitu ya Ustaz? Iya, kita punya program Olimpiade Sains yang Olimpiade Sains ini kita buat sedemikian rupa, mulai dari bagaimana perekrutan anak-anak yang nanti terpilih menjadi anak Olimpiade, lalu kita susun jadwalnya, kapan jadwal regulernya, kapan nanti jadwal tambahannya, dan kapan dia nanti bisa belajar mandiri gitu kan, dibantu dengan modul yang juga disiapkan oleh guru-guru kita, Ya, di samping juga alhamdulillah Ustazah, yayasan kita bukan yayasan yang melepaskan sekolah ini sepenuhnya kepada kepala sekolah, tetapi yayasan yang berkantor di sini dan melakukan evaluasi mingguan dengan pimpinan yang ada di sekolah, apa yang sudah dilaksanakan dalam 1 minggu ini dan apa target ke depan, dan sangat full perhatian yayasan kepada kita. Ditambah lagi alhamdulillah kita diberi oleh yayasan guru-guru yang mereka semua sudah magister lah. Sudah magister. Nah, oleh sebab itu kita mendapatkan guru-guru yang tadinya mampu mentelaah dan menjalankan kurikulum, ya, baik kurikulum nasional yang tadinya diamanahkan oleh negara kepada lembaga pendidikan, dan juga kurikulum internal yang bagaimana anak-anak dapat berkembang dan tumbuh di sekolah ini sesuai dengan bakat dan minatnya. Saya kira itu ya. Baik, Ustaz. Nah, itu dengan penjabaran Ustadz Debi tadi, bagaimana persiapan Ustadz Debi dengan tim di SMP yang luar biasa. Semoga ini memacu terus prestasi santriwan-santriwati SMP PMT Profesor Dr. Hamka 2 Padang khususnya gitu ya sobat. Nah, ini kita sudah tahu tadi pasti SMP sudah menyiapkan persiapan untuk santriwan-santriwati dalam bimbingan prestasinya begitu ya Ustadz. Jadi dari kita lihat tadi ada bimbingan untuk yang bimbingan Olimpiade Sains Nasional ataupun bakat lain di bidang olahraga ataupun seni begitu ya Ustadz. Nah, apa saja sih Ustadz fasilitas yang udah ada untuk menjalankan program kita nih Ustadz? Apa sudah lengkap semua atau gimana? Bisa dijelaskan mungkin ke Sobat Hamka Ustadz? Ya, terima kasih Ustaz Deci. Alhamdulillah kalau pesantren Hamka yang di Kota Padang ini kan sudah mulai berjalan sejak 2018 lah. Okay. Dan di tahun 2019 kemarin, baru 1 tahun kita berjalan, kita langsung mendapat jatah untuk diakreditasi.
Nah, ini membuktikan bahwa fasilitas pesantren Hamka ini sudah lengkap sebenarnya disiapkan oleh yayasan untuk kami yang bekerja di sini bagaimana menjalankan sekolah ini sesuai dengan harapan umat di Sumatera Barat, Indonesia khususnya. Karena memang sejak 2018 itu kita sudah langsung diakreditasi A. Masya Allah. Ya, baik fasilitasnya seperti labor komputer, perpustakaan, lapangan olahraga, ya, sarana ibadah, kelas, ya nak, dan pendukung seperti mungkin kalau di sekolah lain namanya UKS ya. Kalau di kita namanya Poskestren gitu kan. Yang hari ini kita juga sudah punya klinik jadi bagi anak-anak yang sakit nanti kita tidak lagi langsung bawa keluar, tapi kita bisa obat dulu di klinik kita. Ditambah lagi apa istilahnya tuh ya, guru-guru yang tadi adalah guru-guru yang dapat mengikuti atau mentelaah kurikulum yang diamanahkan oleh negara kepada masing-masing lembaga pendidikan, sehingga anak-anak kita dapat menikmati kegiatan pembelajaran sesuai dengan harapan orang tua. Yang lebih menarik itu, anak-anak kita ini tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang baik akhlaknya. Mereka juga kita ajari bagaimana apa yang dia baca itu dia dapat menyampaikan kepada orang lain. Ya mungkin kalau bahasa sehari-hari tablik ya, ceramah dan sebagainya gitu kan. Dan itu juga kita siapkan di pesantren Hamka ini. Sehingga apa yang dia baca itu dia amalkan nanti ketika dia pulang ke kampungnya dan itu dia sampaikan kepada masyarakatnya. Berarti sudah dipersiapkan dengan matang sebelum turun ke lapangan gitu ya Ustaz ya? Iya, kami yang rata-rata bekerja di pesantren Hamka ini tidak ada lagi bekerja di tempat lain. Iya. Kami bukan hanya sepenuh waktu, tetapi sepenuh hari, sepenuh pikiran gitu kan. Dan sepenuh hati. Iya, dan sepenuh hati ya. Ya begitu keseriusan kami, maka sejak awal pesantren ini tidak pernah kita anggap bahwa ini pesantren biasa-biasa. Sejak awal kami sudah diberi pemahaman oleh yayasan, karena yang dibentuk oleh yayasan terlebih dahulu itu adalah bagaimana pandangan kami terhadap lembaga ini, bahwa lembaga ini adalah punyanya guru, dan gurulah yang akan membesarkan lembaga ini, dan gurulah yang akan menikmati kehidupan dari lembaga yang diamanahkan oleh yayasan ini. Jadi semenjak dari awal itu kami betul-betul pesantren ini adalah miliknya kita semua gitu, sehingga kita nggak takut, nggak sungkan, nggak sebagainya, sehingga kreativitas, masukan, ide itu makanya kita setiap minggu itu ada evaluasi, menarik ya di pesantren Hamka. Masya Allah, tabarakallah. Baik Pak Ustadz, mungkin Ustadz juga punya nih hal-hal yang perlu disampaikan untuk sobat Hamka yang sedang menyaksikan video kita kali ini nih Ustadz. Apa sih Ustadz pesan yang bisa Ustadz sampaikan untuk sobat Hamka yang sedang ada di rumah dan sedang menyaksikan video kita kali ini? Iya, kita ingin berpesan kepada sobat Hamka yang di rumah, jangan sampai kita salah pilih sekolah gitu. Kami tidak juga mengatakan bahwa sekolah kami terbaik, tidak. Tapi setidaknya kami ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa ilmu pengetahuan itu menjelaskan kepada kita ketika kita tanam padi itu bisa jadi rumput tumbuh ya saya. Iya, tapi kalau kita tanam rumput itu padi nggak tumbuh. Nah artinya apa? Tidak semua sekolah yang serius ya, yang serius. Kami siap menyatakan diri bahwa kami adalah guru-guru yang serius mendidik anak-anak, mempersiapkan segala hal, sehingga insya Allah anak-anak nanti yang belajar di tempat kita berikan pelayanan sebaik-baiknya, sehingga dia dapat terlayani dalam kegiatan pembelajaran, dan sehingga nanti dia menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ustadz, dari informasi yang kita dapatkan bahwa SMP PMT Profesor Dr. Hamka 2 Padang ini sudah menggunakan sistem moving class, begitu ya Ustadz? Iya, gimana Ustadz sistem moving class yang di SMP PMT Profesor Dr. Hamka 2 Padang ini? Mungkin bisa dijelaskan kepada sobat Hamka, Ustadz? Ya, terima kasih Ustazah. Betul sekali Zah, di SMP Pesantren Merdeka Profesor Dr. Hamka sejak awal 2018 itu kita sudah menggunakan moving class. Nah, kenapa kita menggunakan moving class? Ini bentuk dari pelayanan yang juga kita berikan kepada peserta didik. Karena jadi di pesantren Hamka itu yang ada itu adalah kelas mata pelajaran. Jadi kita punya kelas tahfiz, kita punya
kelas bahasa Arab, kita punya kelas bahasa Inggris, gitu, kelas matematika, kelas IPA, IPS, punya labor dan sebagainya gitu kan. Jadi siswa kita dia tidak suntuk dalam belajar, justru ini membuat ketertiban juga terjadi gitu kan. Kenapa kita katakan demikian? Karena setiap kali bel nanti berbunyi, itu siswa kita akan pindah sesuai dengan jadwal mata pelajarannya. Jadi berbunyi bel, dia akan pindah ke kelas matematika, nanti selesai di kelas matematika dia akan pindah ke kelas tafi dan sebagainya. Dan menurut kita itu bentuk dari pelayanan yang sungguh-sungguh juga kita berikan kepada peserta didik kita. Dan situasi belajarnya mungkin juga sesuai untuk masing-masing mata pelajaran begitu ya Ustaz? Ya, karena kelas itulah kantor guru kita, jadi guru juga nyaman, siswa juga nyaman untuk belajar. Ya. Ya Ustaz, dengan program yang sudah diselenggarakan oleh SMP PMT Profesor Dr. Hamka Dua Padang yang luar biasa nih Ustaz, tentunya Ustaz ada pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Hamka yang berada di rumah atau mungkin kepada ayah bunda yang ingin menitipkan anaknya nanti untuk melanjutkan pendidikan di SMP Hamka. Bisa dijelaskan? Iya, terima kasih Ustazah Deci, Sobat Hamka dan ayah bunda yang ada di rumah. Ya, pesan kita bahwa pandai-pandailah memilih untuk sekolah lanjutan anak kita, karena memang saat ini banyak sekolah yang betul-betul mempersiapkan diri agar siswanya dapat dapat tumbuh dan berkembang. Nah, oleh sebab itu, apa yang kami katakan tadi bahwa di pesantren Hamka kami sangat mempersiapkan diri untuk itu. Jadi bagi anak-anak kami yang hobi olahraga, ya mereka nanti akan kami masukkan ke komunitas itu. Bagi anak kami yang hobinya di bidang agama, ya mereka juga komunitas di bidang itu gitu kan. Termasuk juga nanti di bidang sains, dan sebagainya. Saya kira itu ya. Saya kira itu karena memang pesantren Hamka ini termasuk sekolah yang diminati juga, Alhamdulillah ya. Dari NTT anak-anak kita, dari Malaysia gitu kan. Hampir dari seluruh daerah di Indonesia itu sudah ada siswa kita. Terima kasih. Baik Ustadz, dengan perbincangan kita yang luar biasa ini Ustadz, mudah-mudahan nih kita bisa ketemu lagi Ustadz untuk berbincang-bincang mungkin di kesempatan berikutnya tentunya Ustadz. Tapi hari ini kita sepertinya harus cukupkan dulu nih perbincangan kita hari ini dengan Ustadz Debbie Yuliandra SPDI MPD. Ya, sampai ketemu lagi Ustadz di kesempatan berikutnya tentunya. Nah, jangan lupa untuk santriwan-santriwati SMP PMT Profesor Dr. Hamka Dua Padang yang sedang melanjutkan pendidikan, jangan lupa teruslah berjuang karena kamu calon pemenang. Oke Sobat Hamka, sekian dulu Talking with Hamka Padang hari ini dengan Ustadz Debbie Yuliandra SPDI MPD. Sampai ketemu lagi di Talking with Hamka Padang berikutnya. Obrolan ringan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.